Digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Turut hadir dalam rapat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan sejumlah komisi di DPR. Ada sejumlah hal yang dibahas, di antaranya kesepakatan terkait normalisasi sungai dan infrastruktur daerah terisolir serta penyediaan hunian sementara. Yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir. Dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Sementara itu dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran menteri terkait percepatan rehabilitasi rencana Sumatera, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahguna narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya. Jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Meski demikian, Budi Karya tidak menghadiri pemanggilan KPK. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang... Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Utama, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismond terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang Citizen Lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita
Akan kembali dengan informasi puluhan negara dan organisasi dunia menolak upaya sepihak Israel untuk mendaftarkan tepi barat sebagai tanah negara. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah ambles hingga terbelah dua setelah diterjang derasnya aliran sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutupi ruas jalan. Deras arus sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Penyebabnya yakni banjir bandang yang menghancurkan jembatan penghubung. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan.